penata laksanaan diabetes, mencegah komplikasi. Jika ternyata kadar gula darah Anda tinggi, segera kunjungi dokter untuk mendapatkan perawatan. Sekalipun Anda tidak menunjukkan gejala apapun, kerusakan pada organ mungkin sedang berlangsung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko kematian. Komplikasi diabetes diantaranya gangguan otak, stroke, gangguan jantung infark miokard, angina, gangguan pembuluh darah aterosklerosis dislipidemia, gangguan ginjal, penyakit ginjal kronis, gagal ginjal dan membutuhkan dialisis, gangguan mata, retinopati, kebutaan, gangguan saraf, neuropati atau hilangnya sensasi, rasa nyeri, dan sensasi kesemutan. Gangguan kaki, kemungkinan kerusakan saraf meningkat, resiko terjadinya ulkus kaki, infeksi, dan akhirnya amputasi anggota tubuh. Gangguan fungsi seksual, disfungsi ereksi. Komplikasi pada mata, retinopati diabetik. Pertama, komplikasi mata. Retina adalah lapisan peka cahaya di bagian belakang mata yang mengontrol bagaimana gambar dilihat. Jika hiperglikemia berlangsung lama, hal itu memengaruhi sirkulasi mikrovaskuler retinal dan menyebabkan perdarahan serta edema. Hal ini menyebabkan kerusakan penglihatan dan akhirnya kebutaan, seperti yang Anda lihat pada gambar. Retinopati diabetik adalah penyebab utama kebutaan pada orang dewasa. Seperti penyakit ginjal kronis dan neuropati, retinopati juga merupakan komplikasi mikrovaskuler. Jika Anda tidak mendapatkan pengobatan pada waktu yang tepat, dapat menyebabkan kebutaan yang tidak dapat disembuhkan. Retinopati non-proliferatif adalah ketika kerusakan mikrovaskuler mempengaruhi retina. Pada retinopati proliferatif, pembuluh baru tumbuh ke bagian mata lainnya. Oleh karena itu, penting bagi semua penderita diabetes untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata minimal setahun sekali. Komplikasi pada ginjal, nefropatik diabetik. Ketika hiperglikemia berlangsung lama, protein terdeteksi dalam urin Anda karena kerusakan fungsi ginjal. Perkembangan kerusakan ginjal menyebabkan penyakit ginjal kronis, dan ketika fungsi ginjal Anda memburuk, Anda mungkin memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Kerusakan ginjal akibat diabetes dimulai sekitar 15 tahun setelah diagnosis. Kerusakan ginjal dapat berkembang tanpa adanya infeksi saluran kemih, penyakit ginjal lainnya, gagal jantung atau ketosis. Ketika kerusakan ginjal berlanjut, Anda mungkin mengalami pembengkakan umum pada tubuh. Limbah tubuh tidak dikeluarkan secara efektif, dan ini pada akhirnya akan menyebabkan penyakit ginjal kronis, uremia, dan akhirnya dialisis, serta transplantasi ginjal mungkin diperlukan. Untuk pasien nefropati diabetik, makan sehat sangatlah penting. Komplikasi pada sistem saraf, neuropati diabetik. Komplikasi ketiga pada saraf. Beberapa gejala umum nefropati adalah sensasi kesemutan, mati rasa, dan nyeri tajam. Sistem saraf otonom mengontrol organ dalam Anda
dan kerusakan saraf otonom dapat menyebabkan gangguan fungsi pencernaan, sembelit, dan disfungsi seksual. Saraf tepi adalah saraf tangan dan kaki. Neuropati perifer juga merupakan komplikasi tersering dari diabetes. Jika pasien diabetes merasa kesemutan, mati rasa, atau nyeri tajam, dan tidak memiliki tanda-tanda infeksi, tumor, atau keracunan lain, kemungkinan pasien menderita nefropati perifer. Hiperglikemia kronis adalah penyebab utama nefropati perifer. Oleh karena itu, kadar glukosa darah Anda harus dikontrol secara ketat. Komplikasi kaki diabetes. Selain itu, kerusakan saraf diabetes dan berkurangnya suplai darah ke kaki dapat menyebabkan pemulihan yang lambat dari cedera, dan jika tidak ditangani, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti amputasi. Neuropati diabetik paling sering terjadi di area kaki yang bertekanan tinggi. Ulkus iskemik paling sering terjadi di jari kaki, bagian depan kaki, dan tumit. Merasakan denyut nadi di kaki itu sangat penting. Jika Anda tidak merasakan denyut nadi, mungkin ada lesi obstruktif. Banyak pasien diabetes mungkin tidak memperhatikan cedera kaki karena kerusakan saraf atau neuropati. Jika cedera tidak diobati, bisu bisa terbentuk, dan dalam kasus yang paling parah, amputasi mungkin dapat diperlukan. Komplikasi pada jantung. Aterosklerosis adalah komplikasi diabetes yang secara bertahap menyumbat pembuluh darah. Paparan gula darah tinggi dalam waktu lama menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan penebalan dinding dan penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Hal ini menyebabkan angina, infark miokard, gagal jantung, dan gagal ginjal karena penurunan aliran darah ke jantung, otak, ginjal, dan ekstremitas. Angina dan infark miokard dapat disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di jantung. Nyeri dada akut merupakan gejala utama dan pada kasus yang parah dapat menyebabkan kematian sebelum pasien tiba di rumah sakit. Komplikasi stroke. Stroke disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Anda bisa mengalami kelumpuhan pada lengan atau tungkai. Perawatan dini dalam waktu 3 jam setelah gejala sangat penting untuk infark otak dan perdarahan otak. Jika Anda mengalami gejala berikut, hubungi 911 atau nomor darurat lokal Anda, atau segera pergi ke rumah sakit. Gejala-gejala tersebut antara lain tiba-tiba melemah atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, ucapan caci maki tiba-tiba, tidak dapat berbicara atau sulit dimengerti, penglihatan kabur serta tiba-tiba di satu atau kedua mata, pusing atau mengalami masalah dengan keseimbangan dan koordinasi saat berjalan, dan sakit parah berat mendadak. Tujuan pengobatan untuk pasien diabetes. Tujuan pengobatan diabetes adalah kadar gula darah puasa
sekitar 110 mg per desiliter, dan kadar gula darah postprandial kurang dari 160 mg per desiliter. HbA1c yang menunjukkan konsentrasi glukosa rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir harus lebih rendah dari 6,5%. Namun, nilai target ini dapat bervariasi tergantung pada usia pasien, jenis pengobatan, dan kondisi umum. Tujuan tekanan darah untuk mencegah komplikasi. Mengontrol tekanan darah Anda juga penting untuk mencegah komplikasi. Target tekanan darah yang biasa adalah mempertahankannya di bawah 140/90 mm hidrargyrum. Namun, untuk pasien diabetes, penata laksanaan aktif yang mempertahankan tekanan darah di bawah 130/80 mm hidrargyrum. Tekanan darah dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada usia pasien, tingkat keparahan komplikasi, riwayat kesehatan, dan hipoglikemia. Tujuan lipid untuk mencegah komplikasi. Mengontrol kadar kolesterol darah juga penting untuk mencegah komplikasi. LDL atau kolesterol jahat harus dipertahankan di bawah 100 mg per desiliter. Namun, tujuan ini dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada usia pasien, tingkat keparahan komplikasi, riwayat kesehatan, dan hipoglikemia. Pemeriksaan rutin untuk mencegah komplikasi. Selain pengobatan medis dan kontrol gula darah, deteksi dini komplikasi membutuhkan pemeriksaan funduskopi. Pemeriksaan mikroalbuminuria, pengukuran tekanan darah, dan pemeriksaan dislipidemia setiap 1-2 tahun. Kesimpulan: kontrol kadar glukosa darah Anda melalui perawatan medis, aktivitas fisik teratur, dan makan makanan yang sehat. Jika Anda menderita hipertensi atau dislipidemia, kendalikan juga. Meskipun Anda mungkin belum mengalami komplikasi apapun, ingatlah untuk melakukan pemeriksaan rutin, seperti pemeriksaan funduskopi, tes mikroalbuminuria, tekanan darah, dan kolesterol. Setidaknya setiap 1-2 tahun sekali.